Oke, akhirnya nih setelah sekian lama kita menunggu manga Boruto untuk chapter 68 itu sudah dirilis. Nah, untuk chapter kali ini memang tidak akan seseru chapter-chapter yang sebelumnya. Tidak akan ada duel-duel ataupun pertarungan besar seperti chapter 66 yang lalu nih. Ya, chapter santai lah untuk kali ini bisa dibilang. Namun di chapter kali inilah banyak sekali terjadi hal-hal mengejutkan yang sangat menarik. Sedikit bocoran sesuatu yang paling menarik yang terjadi di chapter 68 dan juga pembahasan kita kali ini adalah munculnya kembali cyborg lama Amado, Delta, dan juga masuknya Aida ke pertempuran ini secara langsung. Dari sini nih ada pastinya kalian sudah sangat penasaran bukan? Rahmin, kok masih ada si Delta? Bukannya dia sudah dinonaktifkan yang sama oleh si Amado kala itu? Dan itu gimana caranya bisa ada Aida juga? Nah, biar nggak penasaran lagi nih dan kejawab ini pertanyaan-pertanyaan tadi, simak video pembahasan kali ini sampai akhir, oke? Nggak usah lama-lama lagi, kita breakdown cerita yang mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai Boruto chapter 68, tanda pembawa bencana selanjutnya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, manga Boruto chapter 68 kali ini diberi judul tanda. Di sini judul dari chapter kali ini mengacu pada tanda cakar hitam code yang disematkan di leher Shikamaru, yang mana dengan adanya tanda ini akan memungkinkan code untuk dapat masuk dengan mudah ke desa Konoha sendiri. Dan seperti yang biasa nih, kita juga akan mendapatkan sebuah sampul chapter, yang mana sampul chapter kali ini adalah Boruto yang tengah berdiri, bak seorang model dengan jaketnya yang terbuka di bagian depan dengan jelas. Di sini juga terlihat dengan jelas pola baru dari karama biru Boruto itu menyebar ke seluruh tubuh bagian kanannya. Nah, chapter 68 ini diawali dengan diperlihatkannya Boruto yang sudah berada di desa Konoha itu sendiri. Amado, Sai, dan juga Katasuke terlihat sedang membicarakan mengenai Momoshige dan presentasi data yang dikonversi serta bagaimana sekarang Boruto yang sudah menjadi seorang Otsutsuki yang sempurna itu. Amado menjelaskan nih, jika sebenarnya Boruto masih bisa dirasuki oleh Momoshige, namun kemungkinannya itu sangat kecil. Pasalnya obat-obatan yang diberikan oleh Amado itu sudah lebih efektif dari yang sudah diperlihatkan oleh Amado sendiri. Jadi Katasuke itu menyerahkan jika Boruto itu masih sangat perlu untuk mengkonsumsi obat yang dibuat oleh Amado itu untuk menekan keberadaan dari si Momo. Namun ternyata nih Boruto dengan pedenya itu justru mengatakan jika hal itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Dan di sini Boruto kemudian menjelaskan bahwa untuk sekarang dia sudah bisa mengendalikan kekuatan karmanya itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Lalu adegan itu berpindah nih ke Kawaki yang masih dalam kondisi tidak sadarkan diri itu, karena seperti yang kita tahu pula di episode sebelumnya dia terlalu banyak menggunakan cakranya itu untuk serangan terakhirnya kepada God. Saat ini Kawaki tengah berada di tempat tidurnya tepat di sebelah Sumire yang lainnya itu. Sumire, Shikamaru, Ibiki, dan Naruto juga ada di sekelilingnya untuk mengawasi Kawaki. Di sini terlihat Sumire itu tengah memeriksa keadaan dari Kawaki dan berkata seperti ini. Kawaki tidak sadarkan diri karena dia sudah mengeluarkan banyak cakra, tapi nyawanya tidak berada dalam bahaya. Tidak ada cedera eksternal yang terlihat, bahkan dia sudah hampir sembuh secara total sendiri berkat adanya mesin nano dalam darahnya itu. Nah, setelah mendengar keadaan dari Kawaki nih, dari Sumire itu, Shikamaru memutuskan untuk meyakinkan Kawaki dan percaya kepadanya dan berusaha membuat dia nyaman untuk berada di desa Konoha itu. Pasalnya hanya itu yang bisa dilakukannya untuk saat ini. Kita tahu pun jika pun mereka akan membatasi pergerakan dari Kawaki, mungkin itu juga hanya akan sia-sia saja. Karena sudah pasti nih Kawaki akan dapat dengan mudahnya melarikan diri dengan menyusutkan dirinya menggunakan Sukuna Hikonanya itu. Dan selain Shikamaru juga menjelaskan jika harapan dari Kawaki untuk saat ini cukup sederhana nih. Dia hanya menginginkan keselamatan Naruto, jadi selama Naruto masih baik-baik saja, tidak akan kesal dengan Konoha. Karena itu pada akhirnya Shikamaru memutuskan untuk sementara waktu tidak terlalu menekan Kawaki ataupun membuatnya menjadi seorang penjahat setelah apa yang telah dilakukannya. Saat Shikamaru sedang menuju keluar nih dari ruangan Kawaki untuk menemui Amado itu, dia berpapasan dengan Sasuke. Nah, akhirnya nih setelah sekian lama Sasuke tidak diperlihatkan, tepatnya sejak chapter 61 yang lalu, di chapter 68 ini dia kembali muncul dengan informasi-informasi yang sudah dikumpulkannya. Dan terungkap juga di sini alasan kenapa dia absen selama ini dari manga Boruto adalah untuk menyelidiki tempat persembunyian dari Code sendiri. Kali ini dia datang nih ke Shikamaru dengan informasi yang sangat penting itu tentang tempat persembunyian Code sendiri. Nah, Sasuke kemudian berkata nih, aku punya informasi ini mengenai keberadaan Code.
Lalu adegan langsung terpotong nih, dan disinilah Shikamaru berkata, "Salah satu dari tempat organisasi keagamaan Boro, bukankah kita sudah memeriksa semuanya?" Nah, Sasuke akhirnya menjawab, "Ada sebuah bangunan tersembunyi di tepi negeri salju itu. Itu adalah sebuah daerah yang sangat jarang dijamah dan tabu untuk didatangi oleh para penduduk di sana. Itu rupanya fasilitas rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa petinggi sekte tersebut. Sepertinya mereka terlibat dalam ritual yang tidak manusiawi, semacam eksperimen manusia, dan tidak diketahui oleh Kara. Bahkan penelitian dan perkembangan senjata ilmiah ninja pun juga ada di sana. Yang menarik lagi adalah tempat itu juga merupakan fasilitas untuk membuang cyborg yang diperintahkan Jigen untuk dihancurkan." Nah, banyak sekali informasi yang sudah didapatkan Sasuke nih sama misi-misi penyelidikannya dengan Code itu sebagai targetnya. Di sini bahkan Sasuke mendapatkan seorang yang kenal langsung dengan Code sendiri. Orang itu adalah Bug. Ya, walaupun Sasuke baru saja tiba di desa nih, namun ternyata dia sudah mengetahui apa yang terjadi selama pertempuran besar dengan Kote itu. Kemudian Shikamaru menjelaskan apa yang sudah terjadi selama pertempuran itu berlangsung kepada Sasuke, terutama mengenai Kawaki yang membunuh Boruto sendiri. Dari perkataan Shikamaru dan Sasuke ini diketahui jika hanya Ino, Sai, Amado, dan juga Katasuke sajalah orang yang juga mengetahui mengenai kematian Boruto di tangan Kawaki. Kemudian nih adegan berpindah ke Eida, Daemon, dan juga Code sendiri. Eida itu berkata seperti ini, "Bersyukurlah Code, tumbal berhargamu Boruto itu masih hidup. Dia sudah diduan kembali menggunakan karma Momoshiki." Nah, Eida itu kembali berkata nih, "Selama prosesnya sepertinya sisa data terkompresi karma telah diekstraksi. Ini berarti Boruto sudah menjadi Otsutsuki penuh sekarang. Entah bagaimana mereka berkomunikasi, aku tidak dapat melihat secara langsung menggunakan mata Senriganku. Namun aku yakin mereka dapat berkomunikasi di semacam spiritual." Di akhir percakapan nih, mereka Eida itu kembali menegaskan kepada Code sendiri jika tugasnya hanyalah membawa Kawaki kepadanya, dan imbalan dia akan menolong Code untuk mendapatkan kekuatan kembali. Eida itu bahkan tidak segan-segan nih mengatakan jika dia dan Daemon tidak akan ragu membuang Code jika Code tidak berhasil dengan misi yang diberikan Eida itu. Ternyata pihak Code ini juga sudah mengetahui nih apa yang sudah terjadi dengan Boruto dengan Momoshiki itu. Mungkin karena itulah juga membuat Code itu mempercepat semua rencana balas dendamnya sendiri. Oke, adegan kembali beralih nih dan memperlihatkan tanda cakaran Code yang berada di leher Shikamaru itu. Tidak muncul telinga dari tanda cakaran itu yang juga sedang mendengarkan pembicaraan dengan Amado. Setelah pembicaraannya dengan Amado itu, Shikamaru bertanya-tanya nih, apakah asumsinya mengenai reinkarnasi Momoshiki yang tidak akan pernah terjadi lagi itu benar adanya. Shikamaru langsung meraih baju Amado nih dengan penuh kemarahan dan sangat frustasi. Amado berkata seperti ini, "Hei, ada apa ini?" Nah, adegan kembali beralih nih ke Mitsuki, Sarada, dan Boruto sendiri, di mana Sarada mendekati Boruto dan mencoba melihat lebih detail lagi ke tanda karma yang ada di dada Boruto. Mitsuki berkata jika Boruto saat ini bisa menjadi target yang sangat sempurna untuk Code, karena di sini Boruto sudah menjadi Otsutsuki seutuhnya. Jika sampai Boruto benar-benar akan diambil oleh Code nih, kemudian dijadikan makanan oleh Jubi, maka dengan itu Code bisa mendapatkan buah cakra secara sempurna. Di tengah pembicaraan mereka mengenai Code ini, Sasuke datang dan berkata seperti ini, "Sarada benar, Code bisa saja muncul tanpa kita duga. Jangan pernah pergi kemanapun sendirian, bahkan jika di dalam desa sekalipun. Ingat perkataanku ini." Mereka bertiga terlihat sangat senang nih dengan kehadiran Sasuke itu. Terlebih lagi Sarada yang sampai berteriak memanggil ayahnya sendiri. Nah, Sasuke juga memberitahu kepada tim 7 nih bahwa saat ini Kawaki sudah memiliki kekuatan baru yang sudah cukup untuk menghadapi Code Sasuke, dan berkata lagi seperti ini, Code kemungkinan tidak akan berhenti untuk menghilangkan pembatas pada kekuatannya. Ini membuat target utamanya pasti adalah Amado. Nah, kemudian nih adegan itu berpindah lagi ke Shikamaru yang masih dalam posisi mengancam Amado itu. Shikamaru itu bertanya ke Amado tentang kenapa dia mengkonfigurasi ulang karma Kawaki dan melakukan prosedur tersebut tanpa persetujuan dari Naruto ataupun yang lainnya. Amado kemudian menjawab dengan mengatakan seperti ini, bahwa setidaknya sekarang dia kembali memiliki kekuatan untuk melindungi Naruto dan mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, di sini adegan tidak menjadi semakin menegangkan nih antara Amado dan juga Shikamaru yang juga berada dalam percakapan tatap muka yang sangat panas dan intens itu. Di tengah-tengah debat antara Amado dan Shikamaru ini, Code tiba-tiba muncul melalui tanda cakar yang sebenarnya sudah diletakkan ke leher Shikamaru. Nah, tentu ini membuat Amado dan juga Shikamaru sangat terkejut nih. Terlebih lagi Amado yang tampak seperti sangat ketakutan dibuatnya. Dan gemetar dan penuh putus asa itu, Amado dan memanggil nama Code sendiri. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa, Code berkata seperti ini, "Maaf mengganggu, tapi aku tidak bisa melihatkan kesempatan berharga ini lagi." Nah, di sisi lain nih, rekannya Eida itu berkata seperti ini, "Kok bodoh Code, padahal percakapannya semakin menarik." Nah, tanpa basa-basi nih, Code itu langsung mencekik dan meminta Amado untuk dapat melepaskan pembatasnya agar dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya lagi. Amado hanya terdiam saja, dia nampak ketakutan dan juga bingung.
Kenapa kok dengan cepatnya sudah berada di hadapannya saat ini? Kemudian nih Amado itu berkata seperti ini. Tidak lama lagi para shinobi Konoha akan merasakan keberadaanmu dan mereka akan berada di sini dalam sekejap. Dan benar saja nih, di panel lain diperlihatkan jika Ino dari divisi Sensan sudah merasakan jika ada cakra baru memasuki desa Konoha secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan. Ino berkata, cakra ini tidak mungkin. Lalu setelah itu ninja tipe sensor melaporkan code dia berada di lab Amado. Nah, saat itu nih Ino itu langsung menghubungi Shikamaru dan Shikamaru berkata, ya dia di sini tepat berada di depanku sekarang. Nah, di sini berkata kepada Shikamaru nih jika dia akan segera mengirimkan ninja bantuan, namun Shikamaru melarang Ino melakukan hal itu. Shikamaru meminta jika hanya perlu memberitahukan Naruto dan yang lainnya saja, dan ini dilakukan semata-mata hanya untuk mencegah supaya Code tidak kabur karena melihat banyak ninja yang datang kepadanya. Dengan cepat nih Shikamaru menggunakan jutsu pengikat bayangannya untuk menghentikan pergerakan Code sendiri. Namun tentu ini tidak akan berpengaruh sedikit pun untuk Code. Dia masih bisa dengan santainya mengancam Amado untuk melepaskan limiter di dalam tubuhnya. Nah, dan ternyata nih selama ini Shikamaru sudah mengetahui jika Code itu meninggalkan tanda cakaranya itu di lehernya sendiri. Jadi bisa dibilang jika kedatangan Code ini sudah masuk ke dalam rencana Shikamaru untuk memancing Code sendiri datang langsung untuk memenuhi Amado. Shikamaru di sini berkata, inilah saatnya, bangun Bronzo. Nah, tiba-tiba kotak peti yang berisikan cyborg baru yang sudah Amado siapkan untuk desa Konoha itu perlahan-lahan mulai terbuka. Satu sosok yang sudah tidak asing lagi untuk Core dan juga kita semua penikmat serial Boruto ini muncul perlahan-lahan dari peti itu. Dan kita semua tahu nih, itu adalah Delta yang sudah dikonfigurasi ulang oleh Amado. Tidak banyak perubahan nih dari Delta yang sekarang ini, Delta yang sudah dikalahkan oleh Naruto dahulu. Nah, kita tahu bahwa secara tampilan dan juga pakaian yang digunakan hanya sedikit mengalami perubahan, dan perubahan yang paling menonjol dari Delta ini hanyalah tanda di dahinya. Yang mana dahulu tanda itu hanya seperti garis atau angka, satu kini menjadi berpola. Dan jika dilihat-lihat nih, pola di dahi Delta ini memiliki sedikit kemiripan dengan lambang desa Konoha itu sendiri. Atau bisa dibilang jika itu adalah gabungan lambang desa Konoha dan lambang dari Delta itu sendiri. Who knows? Code yang terkejut berkata, Delta? Nah, Shikamaru kemudian menyambut perkataan Code itu dengan berkata bahwa Delta yang baru ini dan sudah dikonfigurasi ulang ini diciptakan sebagai kekuatan untuk melindungi desa Konoha itu sendiri. Shikamaru kemudian memberikan perintah kepada Delta dan berkata jika Code adalah musuh dari desa Konoha itu. Nah, mendengar itu Delta langsung melancarkan serangannya kepada Code itu. Terjadi pertarungan kecil nih antara Code melawan Delta atau si Bronzo ini. Delta terlihat lebih unggul selama pertarungannya melawan Code. Dia berhasil memojokkan Code. Namun saat akan melakukan serangan terakhir, Code berhasil mundur dengan membuat tanda cakaran di dinding di sampingnya itu. Dan Shikamaru mencoba untuk menghentikannya, namun sudah terlambat dan sudah lebih dahulu masuk ke dalam tanda cakarannya itu. Namun nih tidak berhenti sampai di situ saja. Kejutan besar yang terjadi di chapter ini setelah Code sudah sepenuhnya masuk ke dalam tanda cakranya itu, kembali terlihat satu sosok yang diperlihatkan keluar dari tanda cakra milik Code itu. Panel kemudian berpindah di mana terlihat satu panel khusus yang didedikasikan untuk menyambut kedatangan Eida di desa Konoha sendiri. Entah apa rencana dari Code dan Eida itu, sampai di sini Eida yang akhirnya masuk ke garis terdepan dari lawan mereka. Chapter 68 ini ditutup dengan memperlihatkan Amado yang kembali ketakutan nih dan munculnya Eida dan berkata terbata-bata menyambut nama Eida. Nah, preview teks samping itu berbunyi akhirnya Eida bergabung secara langsung. Bisakah pencabutan pembatas Code itu dicegah lagi? Dari apa yang sudah admin sampaikan di video pembahasan mengenai prediksi chapter 68 ini, banyak sekali yang benar-benar terjadi. Seperti Code yang sudah meninggalkan tanda cakaran di punggung Shikamaru itu, dan juga Code yang akan mempercepat semua rencana balas dendamnya dengan secara langsung menemui Amado, meskipun dia tengah berada di dalam desa Konoha dengan keamanan yang sangat ketat. Namun ternyata nih juga banyak sekali hal-hal yang mengejutkan terjadi di chapter kali ini. Secara tidak terduga Code akan secepat itu mendatangi Amado ke desa Konoha dan membawa Eida pula bersamanya. Inilah salah satu yang akan menjadi hal besar di chapter selanjutnya. Karena seperti yang kita tahu sampai saat ini diketahui jika Eida itu sama sekali tidak ahli dalam pertarungan. Namun apa yang membuat Eida pada akhirnya maju dan masuk ke dalam markas dari musuh besarnya itu? Memang bagian dari rencananya dengan Code kah? Khawatir dengan kondisi dari Kawaki kah? Atau justru sebenarnya Eida masih menyembunyikan kekuatan yang lainnya? Nah, di sini Eida sebenarnya juga seorang ahli nih dalam pertarungan. Karena itulah dia tanpa ragu-ragu lagi masuk ke desa Konoha untuk menemui Amado dan membuatnya ketakutan. Bakalan menarik sih ke depannya. So, itulah tadi breakdown kita mengenai Boruto chapter 68, tanda pembawa bencana selanjutnya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.